Kisah yang menakutkan ini berasal dari seorang pasangan suami istri bernama Nina dan Hasan yang dikaruniai dua anak bernama Rian dan Tasya, di mana saat itu mereka mengunjungi rumah Ibu Hasan yang berada di luar kota. Karena perawat Ibu Hasan bernama Narsi berkunjung ke rumah mereka jika ia sudah tak sanggup mengurusnya lagi, sebab Ibu Hasan mengidap penyakit Alzheimer dan suka berhalusinasi. Sudah waktunya anaknya pulang untuk merawat ibunya. Mungkin itu yang diinginkan Bunda sebenarnya. Setelah kedatangan mereka di rumah Ibu Hasan, mereka mencari keberadaannya, dan kebetulan saat itu Hasan berjumpa dengan ibunya di halaman belakang rumah, sedang berhalusinasi dan berbicara sendiri. Hasan! Kamu dengar nggak? Ini Hasan, Bun. Hasan? Iya, Bun. Malam harinya, Hasan dan Nina juga kedua anak mereka melihat sosok perempuan berpakaian hitam di balik jendela yang sedang berdiri menghadap ke rumah itu. Dan tak lama setelahnya perempuan itu pun pergi. Belum tidur. Belum, Bun. Esok harinya, Hasan mendapat panggilan yang mengharuskannya untuk pergi ke kota. Sementara itu, Rian diganggu oleh sesuatu saat ia sedang menggambar di dalam kamar. Dan sementara itu Nina yang sedang membawa pakaian tak sadar jika ada sosok anak kecil sedang berdiri di depan pintu yang terbuka. Malam selanjutnya, saat Tasya sedang tertidur, tubuhnya ditarik oleh sesuatu. Ia mengira jika Rian yang melakukannya. Namun saat ia memeriksa keluar dan melihat Rian sedang berdiri di depan kamar Ibu Hasan, tiba-tiba Rian, itu kamar nenek. Kak, keesokan harinya, Nina mencari Rian yang menghilang saat membeli jahe di warung dan menemukannya di suatu tempat. Di saat yang sama, ia melihat Narsi sedang menuju rumah yang ditempati oleh wanita yang mengalami gangguan jiwa. Lantas, Nina pun masuk menyelinap dan menemukan beberapa potongan koran tentang kejadian hilangnya anak kecil bernama Dimas. Lalu mengambil satu foto anak itu dan bergegas pergi. Di malam hari, saat Nina terbangun dari mimpi buruknya, ia melihat pintu yang terbuka sendiri dan pergi keluar untuk memeriksanya. Namun tiba-tiba, lalu saat malam harinya, Nina dan Hasan sepakat untuk memanggil Ustadz dan mengusir hal mistis yang berada di rumah itu. Dan saat proses ritual dimulai, Ibu Hasan mulai menggambar sebuah pohon dan menuliskan sebuah kalimat yaitu arah kiblat. Namun Hasan menghentikan ritual itu tanpa alasan yang jelas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Esok paginya, saat Tasya sedang asik memotret di halaman rumah, ia tak sengaja memotret anak laki-laki yang misterius tepat di belakangnya. Esoknya, Hasan mengemas barang untuk pulang ke kota.
Namun di satu sisi Nina terlihat sedih karena harus meninggalkan Ibu Hasan sendirian lagi di rumah itu. Hal itu membuatnya pergi ke kamar Ibu Hasan untuk berpamitan. Tetapi naas, Ibu Hasan telah melakukan bunuh diri di kamarnya. Nina dan Hasan pun membatalkan niatnya untuk pulang ke kota dan tinggal di rumah itu sementara waktu. Kali ini Nina menyadari sesuatu. Ia ingat tentang pohon dan arah kiblat yang digambar Ibu Hasan dan mencoba menggali tanah di sebuah pohon hingga menemukan tengkorak anak manusia. Di saat yang sama, Hasan muncul dan menjelaskan jika itu adalah temannya yang bernama Dimas dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Cuma Dimas satu-satunya yang hampir setiap hari main ke rumahku. Bunda juga sayang sama Dimas. Namanya kakak adik pasti ada rasa saingan. Siapa yang paling disayang, siapa yang gambarnya paling bagus, siapa yang paling kuat. Tiba Dimas jatuh dan tangan aku penuh dengan darah. Bunda cuma mau ngelindungin aku. Aku tahu mungkin keputusannya salah, tapi Bunda panik dan dia nggak mau terjadi apa-apa sama aku. Nina yang tak menyangka dengan apa yang diceritakan Hasan, mencoba menenangkan diri dan menangis di ruang makan. Namun Hasan seketika muncul dan memukulnya hingga pingsan. Lalu ia berniat membunuh Nina karena mengetahui kejadian sebenarnya. Namun tiba-tiba, saat Nina tersadar, ia berusaha menyelamatkan kedua anaknya masuk ke dalam mobil dan kembali ke rumah itu. Namun sialnya, Hasan yang juga tersadar langsung mencekiknya. Beruntung Narsi muncul tepat waktu dan memukul Hasan hingga ia tewas seketika. Film pun selesai.